Dobeli segala. Sebelum ada Ketawain aja. kita berdoa ini Cowok kita ya. khusus Pak Budi Pranowo ya di hadirin yang dirahmati Allah, hadirin Ahad yang ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Seraya salawat dan salam tercurah kehadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita akan kita mulai dengan firman Allah surah Ibrahim surah ke-14 dari mulai ayat yang ke-6 atau ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhriz qaumaka minadh dhulumati ila an-nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ini ayat nomor 5 dari surah Ibrahim. Walaqad dan sungguh arsalna kami telah mengutus Musa, Nabiullah Musa alaihi salam, bi ayatina dengan ayat-ayat kami, yaitu Taurat. Allah mengutus Musa, dan Musa salah satu ulul azmi, rasul yang punya keteguhan pendirian yang sangat kuat. Apa tugas rasul yang bernama Musa ini? An akhriz qaumaka, agar mengeluarkan kaumnya. An akhriz, agar engkau keluarkan qaumaka, kaum, minadh dhulumati ilan nur, agar terbebas dari kegelapan, ilan nur, sehingga masuk dalam cahaya. Musa bertugas salah satunya mengeluarkan, membebaskan, memerdekakan Bani Israel yang memang terjajah, diintimidasi, dikuasai, diperbudak oleh Fir'aun laknatullah. Jadi sekali lagi, ini mirip dengan kemerdekaan bangsa kita. Walaqad dan sungguh arsalna telah kami utus Musa, Nabi Musa, bi ayatina dengan ayat-ayat kami, bukti-bukti kekuasaan kami. Apakah ayat-ayat yang menjadi bukti kekuasaan Allah berupa Taurat, atau bukti-bukti kekuasaan Allah yang bersifat mukjizat? Mukjizat berupa berbagai macam khawariqul adat, keluar biasaan yang ditampilkan di hadapan Fir'aun dan pengikutnya. Kekuatan dari Musa ini fungsinya an akhriz qaumaka, agar engkau Musa
membebaskan kaum, memerdekakan kaum minaz zulumat, dari kegelapan-kegelapan, kegelapan hidup karena dikuasai Fir'aun, atau kegelapan hidup karena pembangkangan dan kekufuran. Karena Bani Israel terkenal dengan pembangkangan. Bani Israel yang telah berubah menjadi Yahudi terkenal dengan kedurhakaan mereka. Ilan nur, agar hidup mereka bebas dari kegelapan atau berbagai macam kezaliman. Ilan nur, dari kezaliman Fir'aun, mereka bisa kemudian masuk dalam cahaya. Dari zulumat, kegelapan, masuk dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut dengan nur. Zulumat, kegelapan atau kezaliman, ila nur, hidup dalam bingkai keislaman. Wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah? Hari di mana Allah menolong mereka, hari di mana Allah memberikan berbagai macam karunia kepada mereka, hari di mana Allah banyak memberikan berbagai macam kebaikan kepada Bani Israel. Karena Bani Israel saat itu adalah kaum terpilih, umat pilihan. Inna fi dzalika, dalam semua itu, dalam kisah pertolongan Allah kepada Bani Israel, dan dalam ayat-ayat Allah yang diberikan kepada Musa untuk Bani Israel, inna fi dzalika, dalam hal itu, la ayat, ada tanda-tanda yang bisa dibaca, ada ayat-ayat yang bisa ditadabburi, ada peristiwa-peristiwa yang bisa dipelajari. Likulli sabarin syakur, bagi orang yang sabar dan bersyukur dengan sabar dan syukur yang maksimal. Karena sabir, orang yang bersabar. Kalau sabar, orang yang sangat kuat sabarnya, mubalaghah namanya. Syakir, orang yang bersyukur. Syakur adalah orang yang banyak bersyukur. Jadi kalimatnya tidak menggunakan sabir wa syakir, tapi sabar wa syakur. Artinya kisah Musa dan kaumnya dalam rangka memerdekakan diri dari Fir'aun dan masuk dalam cahaya hidayah Allah, dibimbing oleh Allah dengan Taurat. Kisah mereka adalah pelajaran buat orang-orang yang pandai bersabar dengan kesabaran yang kuat, dan pandai bersyukur dengan syukur yang maksimal. Wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya Bani Israel, uzkuru nikmatallah, ingatlah nikmat-nikmat Allah alaikum, kepada kalian. Nikmat yang mana? Idh anjakum min ali Fir'aun, nikmat ketika engkau semua diselamatkan dari keluarga Fir'aun, diselamatkan dari berbagai macam penindasan Fir'aun dan kroni-kroniknya, Fir'aun dan antek-anteknya. Mereka menistakan Bani Israel, mengintimidasi Bani Israel, menjajah Bani Israel, memperbudak Bani Israel, mengeksploitasi Bani Israel. Dan Allah menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan mereka. Maka Allah menyampaikan kepada Musa, sampaikan kepada kaum, selalulah ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh anjakum min ali Fir'aun, saat Allah membebaskan kalian, memerdekakan kalian dari Fir'aun dan antek-anteknya. Yasumunakum su'al azab,
Sebelum itu Fir'aun telah menimpakan azab siksa yang sangat luar biasa. Benar-benar Bani Israel dieksploitasi lahir dan batin, disiksa habis-habisan. Wa yudzabbihuna abna'akum, dibunuh anak laki-laki. Dibiarkan Bani Israel tidak punya generasi yang kuat. Dibiarkan Bani Israel tidak ada keturunan yang bisa melanjutkan perjuangan mereka. Dilambangkan dengan kondisi dibunuhnya anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Pembunuhan terhadap anak-anak Bani Israel dari kalangan anak laki-laki ini karena dikhawatirkan ada laki-laki yang lahir dan kelak memimpin perjuangan Bani Israel sehingga bisa bebas dari kungkungan Fir'aun. Dan Fir'aun takut dengan itu. Takut ada hero, takut ada pahlawan, takut ada orang yang diutus oleh Allah membebaskan Bani Israel dari kungkungan penjajahannya. Maka potensi kepemimpinan dihabisi. Wa yastahyuna nisa'akum, anak-anak wanita dibiarkan hidup karena dianggap tidak punya potensi melanjutkan perjuangan, tidak punya potensi untuk bisa menggugat Fir'aun dengan berbagai macam kezalimannya. Dianggap tidak bakal ada pemimpin yang lahir dari kalangan wanita di kalangan Bani Israel. Maka dibiarkan anak-anak perempuan, karena anak perempuan juga memang lahan untuk dieksploitasi. Kaum yang dianggap lemah dan bisa untuk kemudian tetap diperbudak sampai kapanpun tanpa perlawanan. Wa bidzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dari semua itu ada bala, ujian. Jadi hakikatnya penjajahan adalah bentuk kezaliman dari orang-orang yang zalim. Tapi bagi orang-orang yang beriman, itu bisa bermakna juga ujian. Bala'un min rabbikum 'adzim. Ujian dari Allah dengan ujian yang besar, di mana ujian yang besar berkorelasi dengan pahala yang besar pula. Seandainya kita ingin dicintai oleh Allah, Allah ingin mencintai kita, maka Allah uji terlebih dahulu diri kita. Idza ahabballaha qauman ibtalah. Idza apabila ahabballah, Allah hendak mencintai kaum, satu kelompok manusia, ibtalahu, maka Allah uji. Maka di sisi ini Bani Israel disadarkan memang susah hidup dalam penjajahan. Memang terjalimi orang-orang yang dijajah. Tapi bagi orang yang beriman, penderitaan seberat apapun bagian dari ujian. Tidak ada yang salah dalam takdir Allah. Saat kita di atas mendapat nikmat, itu tanda bahwa Allah sedang meminta kita bersyukur. Syukur menjadi bagian dari sayang Allah kepada kita. Sebaliknya, mendapatkan ujian berat pun dari berbagai macam musibah, sesungguhnya bagian dari cara Allah menyayangi kita. Wa in ta'adzana rabbukum. Masuk pada ayat berikutnya, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumatkan, Rabbmu memanggil dengan panggilan azan. Azan apa? Azan la in syakartum la azidannakum. Maklumat yang dimaksud adalah seandainya kalian bersyukur, nikmat akan bertambah. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sebaliknya, andai kemudian kufur nikmat, Allah pun bisa kembali menyiksa kita. Dari merdeka kembali terjajah. Udah merdeka ya Pak ya? Ya. Tapi bisa kembali terjajah. Ekonominya. Dari tadinya disiksa dengan kolonialisme dari Belanda laknatullah, bebas merdeka
masuk dalam perangkap Cina. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Walakin kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kufur nikmat tidak bisa memaknai kemerdekaan dengan syukur yang sebenarnya, Allah bisa menyiksa kita kapan saja. Wa qala Musa, dan berkatalah Musa kepada kaumnya, in takfuru, seandainya kalian ingkar. Dan karena keingkaran ini dihubungkan dengan keingkaran di ayat sebelumnya tentang kufur nikmat, maka kita bisa maknai seandainya kalian kufur nikmat. Jadi bisa dalam pengertian kufur murtad dari agama, atau bisa dalam pengertian seperti ayat sebelumnya yang tentang kufur nikmat. Seandainya kalian kufur, antum wa man fil ardi jami'an, kalian dan semua yang ada di permukaan dunia kufur semua, kufur nikmat semua. Fa innallaha la ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh dengan amal ibadah kita. Hamid, Allah Maha terpuji, tidak butuh dengan sanjung-sanjung kita. Allah tidak membutuhkan apapun dari kita. Amal ibadah diminta, hakikatnya karena kita butuh dengan amal ibadah, butuh karena pahalanya. Termasuk kenapa kita mesti bersyukur. Bukan Allah butuh dengan sanjungan-sanjungan kita dalam syukur yang kita panjatkan, tapi karena kita butuh dengan syukur itu, karena syukur itu mendatangkan pahala demi kebaikan hidup dunia dan akhirat kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini berarti ayat kemerdekaan yang harus dimaknai dengan syukur nikmat dan proses hijrah, melaksanakan sebuah perubahan dan melanjutkan perjuangan mereka orang tua kita melalui pembangunan lahir batin sebuah bangsa. Hanya masalahnya nasib kita mirip dengan Bani Israel. Alih-alih bersyukur banyak kufurnya. Tadi malam saya melaksanakan sebuah kajian ba'da maghrib, ba'da asyar. Pak Eman telepon, saya lagi kajian di Pulau Mas. Pulang menjelang maghrib, langsung kajian di belakang wali kota. Isyaknya kajian di Rawat Rate. Sebelum ke Rawat Rate, ba'da isya, sholat isya, selesai kajian. Setelah itu jamaah juga sholat sunnah ba'diyah. Belum selesai sholat sunnah ba'diyah, karena di depan masjid jalan digunakan untuk pesta 17-an. Jadi masuk halaman masjid itu sedang dipersiapkan di jalan, berada langsung tepat di depan masjid. Belakang pada depan masjid dulu sana itu. Depan masjid lah ya. Jadi jalan di depan tempat kita masuk ke masjid seperti yang saya tunjuk. Jalanan tersebut sepanjang jalan termasuk halaman masjidnya sudah dipasangi sound system lah, lalu kemudian panggung, orang sholat maghrib, panitia sibuk beresin sound. Jadi saya datang karena memang menjelang maghrib. Jadi maghrib di Rawamangun Pak, di Rawamangun udah maghrib itu, azan, ngebut sampai kemudian belakang wali kota sudah 2 rakaat sholat. Orang sholat di rakaat yang kedua, yang sibuk pasang sound bukan 1-2, banyak lah.
Selesai kemudian Ba'diyah Isya, belum selesai Ba'diyah Isya, belum selesai Ba'diyah Isya, suara musik sudah mulai digemakkan dengan suara keras. Gak sabar pesta ingin dimulai. Sholat Ba'diyah belum selesai, Pak. Jamaah masih beberapa, bahkan bisa dikatakan lumayan, masih melaksanakan sholat Ba'diyah. Musik sudah terdengar, padahal tunggu sampai lampu masjid kemudian mati terlebih dahulu. Maghrib sudah tertinggal. Bukan tertinggal, memang tidak sholat maghrib mungkin. Mestinya kan berapa lama sih sholat maghrib? Tinggalkanlah 5-10 menit. Gak bakal juga kemudian rugi. Sound systemnya bakal hancur lebur, ambiar. Lalu kemudian lanjutkan kembali, urus kemudian sound system. Toh yang disebut dengan ngaji mungkin tidak sewajib sholat fardu. Tapi ini menunjukkan sholat maghrib tertinggal, sholat isya pun mungkin juga tidak dilaksanakan, karena sholat ba'diyah saja sudah gak sabar menunggu sholat ba'diyah, tidak sabar sampai kemudian matinya lampu masjid. Gemak musik sudah mulai diperdengarkan, padahal karena itu di depan masjid suaranya amat sangat mengganggu orang yang sholat. Padahal tujuan Pak RT dan Pak RW mengadakan panggung 17-an dalam rangka tasyakur di nikmat kemerdekaan. Pulang dari situ menuju kajian di Rawat Ternate, panggung 17-an bukan cuma satu tempat. Ada banyak panggung 17-an, termasuk begitu sampai di lingkungan kami ada beberapa RT yang mengadakan panggung 17-an dengan hingar-bingar musik dan tentu tari-tarian juga di dalamnya. Jamaah yang dirahmati Allah, inikah syukur kita? Apakah ini kisah Bani Israel yang kembali terulang, di mana Bani Israel diingatkan, wadhkur, ingatlah, biayamillah, wadhakirhum biayamillah, ingat dulu bagaimana perjuangan, bagaimana bertumpahnya darah, bagaimana nyawa bertumbangan. Boro-boro ingat joget, Pak, makan susah, negeri sedang menangis, semua prihatin. Bahkan balap karung disinyalir adalah sebuah simbol bahwa dulu orang tua kita berpakaian dengan karung goni juga. Jadi karung itu menunjukkan betapa dulu orang tua kita berpakaian dengan karung, karena memang tidak ada pakaian yang lain. Bahkan di zaman kita kecil ya Bu ya, masih ingat ada beberapa yang baju atau celananya dari karung terigu. Jadi kain karung terigu itu tidak seperti karung goni. Karung goni mungkin gatal, karung terigu alhamdulillah mungkin lebih bagus. Tapi kalau zaman sekarang ada anak-anak yang mau pakai baju dari karung terigu. Dulu karung terigu itu tidak dibuang. Karung terigu dimanfaatkan. Saking belanja baju baru cuma di lebaran, itu pun anak-anak orang tua gigit jari. Mending anak kemudian bersukacita, orang tua dengan qanaahnya. Karena apa? Ekonomi sulit, rezeki tidak seperti hari ini berlimpah. Tapi rupanya dulu rezeki sempit, berkahnya berlimpah. Ketenangan hidup masih bisa dirasakan. Hari ini berlimpah, ekonomi krisisnya gak hilang-hilang. Ekonomi lebih baik, tapi krisisnya gak selesai-selesai. Pertanyaannya, kenapa berkah yang hilang di saat rezeki berlimpah? Mungkin karena kita diingatkan bahwa perjuangan dulu kenapa tidak timbul hari ini.
Dan kenapa kemudian uzkur nikmat Allah alaikum, ingat nikmat Allah, sehingga kalian kemudian sadar kemerdekaan tidak datang ujuk-ujuk, dia diperjuangkan. Tapi zaman sekarang seolah-olah perjuangan itu tidak bermakna. Kenapa? Karena Musa saat mengingatkan kaumnya, menyampaikan ucapan wala in kafartum in takfuru antum wa man fil ardi jami'an, silakan kufur engkau dan semua yang ada di permukaan dunia. Seandainya kalian semua kufur dan ingkar, lupa dengan nikmat Allah, lalu kemudian terjebak pada kemaksiatan, salah memaknai kemerdekaan, Allah tidak butuh dengan puja-puji dan amal ibadah kalian. Artinya, kalau nanti kelak resiko dari kufur nikmat itu menimpa kepada kalian, itu semua salah kalian juga. Dan apa yang disampaikan Musa terulang di zaman kita. Hari ini kita seperti bukan sedang bersyukur, tapi sedang kufur nikmat. Bapak dan Ibu, seandainya yang berlenggak-lenggok di panggung itu adalah istri atau anak perempuan kita, berlenggak-lenggok di panggung itu, pertama dari riasan, di situ ada yang namanya tabarruj, berhias yang mengundang maksiat. Karena apa? Karena muka memang dipercantik untuk menarik pandangan orang-orang yang melihat. Dan Rasul menyebutnya sebagai tabarrujul jahiliyah, berhias ala jahiliyah. Karena seorang wanita diperkenankan berhias, tetapi diperuntukkan kepada orang-orang yang berhak untuk memandangnya, yaitu suaminya. Silakan berhias, percantik diri, tapi bukan menjadi pameran orang banyak. Karena itu tabarrujul jahiliyah, tabarruj berhias model orang jahiliyah, mempertontonkan diri agar kecantikan dipuji orang banyak, mengundang kemaksiatan dan minimal zina dalam pandangan. Tidak cukup di muka yang dihias, pakaian pun harus menarik syahwat. Maka pakaian yang menarik syahwat tersebut menimbulkan satu persepsi di benak laki-laki. Kenapa? Karena pakaian menonjolkan bentuk dari lekuk tubuh sang wanita, atau kalaupun kemudian tidak menampilkan lekuk badannya, kadang transparan, menampilkan siluet dari postur tubuhnya, atau mungkin kemudian mencitrakan aroma wangi yang juga timbul persepsi nakal dari lelaki yang menghirup aromanya. Ingat, kalau itu istri kita, kalau itu anak perempuan kita, atau saudari perempuan kita, atau siapapun yang punya nasab dengan kita, sinfani min ahlin nar lam arahuma, dua kelompok penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya. Artinya penghuni neraka yang gak kebayang kenapa berada di dalam neraka, karena Rasul tidak diperlihatkan sebelumnya tentang kondisi mereka, sehingga seolah-olah seyogyanya mereka tidak sampai masuk dalam neraka. Tapi entah kenapa mereka menjadi penghuni neraka dan menjadi golongan yang harus disiksa di dalam neraka. Siapa dua kelompok ini? Kaumun siyatun ka'abna bil baqar yadribu bihan nas, sekelompok orang punya cemeti terbuat dari ekor sapi. Kalau Bapak di Idul Adha kemarin dapat ekor sapi, coba gantung keringkan.
niscaya ketika dikeringkan ekor itu akan mengeras dan bisa menjadi pecut yang sakit kalau kemudian dipukulkan di badan. Ekor sapi digantung pakai pemberat, maka dia akan mengeras menjadi cemeti. Dengan cemeti itu orang-orang ini kemudian memukul manusia, menzalimi manusia. Ada yang menafsirkan ini polisi. Jadi ada yang menafsirkan ini polisi. Orang yang harusnya punya cemeti, yaitu amanah kekuasaan untuk mengatur manusia, tapi alat kekuasaan itu digunakan untuk menzalimi, mengeksploitasi manusia. Terbukti Sambo mafioso CS. Mabes di dalam mabes, mafia di dalam tubuh kepolisian. Lebih dari 30 polisi disangkakan, dari mulai elit sampai mungkin yang perintilan. Kenapa? Karena sekali berpoldak bisa jadi mengetahui. Bisa jadi kemudian ini adalah sebuah hal yang diketahui oleh semua unsur mereka. Mudah-mudahan bisa dibersihkan. Karena apa? Karena polisi itu tugas mulia, menjaga keamanan, menjaga ketertiban. Rasa aman dan ketertiban dalam sebuah negara nikmat agung, seagung nikmat iman. Coba lihatlah firman Allah, wa amanahum min khawf. Allah menyebutkan nikmat kepada bangsa Quraisy. Bangsa berarti sebuah negara. Dan nikmat yang disebut oleh Allah kepada bangsa Quraisy adalah wa amanahum min khawf. Nikmat aman, hidup di negeri yang aman, damai, sentosa. Nikmat seperti itu mesti dijaga, karena nikmat seperti itu mendatangkan nikmat agung yang lain. Apa itu? Ibadah yang mampu dilaksanakan dengan sempurna. Coba Pak, kalau nggak aman, sholat subuh kita mesti mengendap-endap seperti di Uighur sana. Mesti kemudian sembunyi-sembunyi. Karena apa? Takut dengan orang-orang zalim yang mengintimidasi tempat amal ibadah. Atau seperti kemudian seorang ustadz yang viral karena ditempeleng, dipukul oleh orang yang kemudian tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena mungkin dianggap mengganggu dakwahnya. Bayangkan, hidup di mana dakwah diintimidasi, hidup di mana ibadah kemudian tidak diperkenankan. Seperti Rasul yang akhirnya memilih Madinah karena hidup di Mekah sudah tidak memungkinkan lagi untuk tumbuhnya dakwah. Kita nggak bisa ibadah dengan baik kalau tidak punya keamanan. Negeri yang aman, damai, sentosa. Negeri ini sudah bagus. Negeri ini sudah menjadi negeri yang alhamdulillah relatif aman. Itu peranan polisi juga. Alhamdulillah. Seharusnya menjadi polisi adalah bagian dari amal soleh yang mendatangkan surga, karena mendatangkan nikmat aman. Nikmat aman yang disebutkan dalam Al-Quran, wa amanahum min khawf. Tapi bagi yang kemudian dengan kekuasaannya menzalimi orang-orang yang dipimpinnya, hukum menjadi kepentingan, hukum hanya menjadi alat kekuasaan, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Orang yang punya kepentingan bisa bebas, diperiksa bisa lolos, enggak lolos pura-pura gila, dianggap di penjara, taunya ada di hotel. Itu bener apa enggak? Allah alam ya. Kalau ini yang terjadi, itulah kenapa mereka
dari mestinya penghuni surga menjadi kelompok penghuni neraka. Ini saya sampaikan karena ada yang menafsirkan itu polisi, tapi yang menafsirkan ada yang lebih umum, siapapun yang punya kuasa. Lambangnya adalah pecut ekor sapi tadi. Siapapun yang punya kuasa, yang dengan kekuasaannya justru menzalimi rakyatnya, maka kekuasaannya itu menjadi bahan bakar api neraka. Padahal pernah kami sampaikan, seseorang yang punya kepemimpinan, jika kepemimpinannya dilaksanakan dengan prinsip keadilan, hukum berlaku tanpa pandang bulu, maka dia pertama akan masuk surga dibanding kelompok yang lainnya. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang kelak nanti akan masuk surga, dan kelompok yang 7 ini akan dinaungi oleh Allah di alam mahsyar saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Saat dibangkitkan sudah dinaungi oleh naungan Allah. Saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang naungan Allah ini tidak diberikan kecuali kepada 7 kelompok tadi. Di puncaknya, Imamun Adilun di peringkat pertama yang mendapat naungan ini, yang pertama kelak nanti masuk ke dalam surga dengan naungan Allah ini adalah Imamun Adilun, pemimpin yang adil dengan kekuasaannya, bisa mensejahterakan rakyatnya, bisa memastikan hukum berlaku adil seadil-adilnya. Jadi seolah-olah gak sangka ini kelompok harusnya masuk ke dalam surga, yaitu kelompok pemimpin, karena mereka lah yang membuat masyarakat bisa merasakan amal ibadah dengan nyaman juga. Bu, kata para ulama, ada hal yang tidak bisa selesai dengan Quran, tapi selesai dengan kekuasaan. Apa itu? Sampaikan ayat Quran tentang zina melalui lisan para ulama, enggak selesai perjinahannya. Bacakan Al-Quran tentang riba oleh lisan para ulama, enggak selesai ribanya. Sampaikan tentang judi oleh lisan para ulama, enggak selesai perjudiannya. Kalau enggak salah mafioso itu di judi juga ya, Pak? Mafioso yang bergerak di bidang perjudian. Jadi melindungi judi-judi online yang ada di negeri kita. Katanya uangnya gak pakai angka, Pak. Kalau uang gak pakai angka itu gimana, Pak? Gak terhitung. Jenderal bintang berapa sih, Pak? 2 ya. Jenderal bintang 2 bisa menguasai jenderal bintang 3. Mantap Surantap. Maka ini seharusnya mendatangkan surga, tapi malah mendatangkan neraka. Kenapa? Karena amanat kekuasaan dikhianati. Kekuasaan yang harusnya mensejahterakan tidak mendatangkan nilai kebaikan. Padahal tadi ketika Quran dibacakan melalui lisan para ulama, tidak selesai urusan. Coba panggil pemimpin, Pak Anies, tolong dong bubarin, selesai, Pak. Jadi kedudukan penguasa semacam Pak Anies Baswedan, dengan apa yang kemudian terjadi di masyarakat melalui pesan Al-Quran, kenapa ada yang disebut dengan sinyalemen bahwa ada yang tidak selesai dengan Quran, selesai dengan penguasa? Karena ketika dibacakan ayat, ulama pula yang menyampaikan ayat belum tentu selesai. Kenapa? Timbang dulu siapa? Ulama itu bukan umarah, Pak. Ulama mungkin punya dalil tapi nggak punya kebijakan. Ulama punya dalil, ulama punya marwah agama tapi nggak punya kedaulatan, nggak punya yang disebut dengan kebijakan. Kebijakan dan kedaulatan di tangan siapa, Pak? Ulil amri atau umarah. Makanya walaupun cuma sekali berpemerintahan daerah,
Begitu kemudian diteken undang-undang bubarkan Khalifin ya, bubar udah selesai hanya dalam sebuah tanda tangan. Tapi berbusa ulama ngomong belum tentu selesai. Padahal yang dibaca adalah ayat Quran. Itu maksudnya. Ada yang tidak selesai dengan Quran, selesainya di tangan kekuasaan. Yaitu hal-hal yang memang dari amar ma'ruf nahi munkar, yang kalau disampaikan pesan Qurannya nggak ditaati. Kenapa? Karena yang menyampaikan nggak punya otoritas. Selesai dipegang oleh orang yang punya otoritas. Ini kelompok yang pertama. Jadi